Halo teman-teman, masih ingat kasus KDRT yaitu Vena Melinda mengalami kekerasan dalam rumah tangga di mana diduga pelakunya adalah suaminya sendiri ya, yaitu Ferry Irawan FI ya. Harusnya suami seorang laki-laki yang gentle tidak boleh seperti itu ya, melakukan pukulan, menonjok istrinya sampai mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mulut. Entah apa yang terjadi yang melatar belakangi, namun pada intinya apa yang dilakukan oleh Ferry Irawan itu tidak benar dan dilarang oleh hukum. Nah, kasus ini ya, Vena Melinda menggunakan jasa pengacara kondang, pengacara terkenal yaitu Hotman Paris Hutapea. Nah, begitu dapat telepon dari Vena Melinda, Hotman Paris langsung terbang ke Polda Jawa Timur. Nah, setelah melakukan penganiayaan terhadap istrinya, beberapa hari kemudian Ferry Irawan langsung ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan ya. Kalau kita lihat videonya dalam kondisi dia disidik ya, dia menangis memohon maaf terhadap istrinya, menyesali tindakan dan perbuatan yang telah dia lakukan. Namun apa dikata ya, nasi sudah menjadi bubur. Nah, oke teman-teman, tindakan yang dilakukan oleh Ferry Irawan ini masuk dalam KDRT ya. Ini diatur di dalam pasal 5 ya, mengenai klasifikasi atau jenis kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, di dalam pasal 5 Undang-Undang KDRT ini membagi menjadi 4 jenis tindakan kekerasan ya. Pasal 54 ayat huruf A, B, C, D itu kekerasan fisik, B kekerasan psikis, C kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga, teman-teman. Nah, dalam hal ini ada 2 pasal yang menjerat Ferry Irawan ya, yaitu dalam ketentuan pidananya ya di Undang-Undang KDRT, yaitu pertama pasal 44 ayat 2 dan pasal 45 ayat 1 ya. Pasal 44 ini mengenai kekerasan fisik ya. Ayat 2 mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat ya, sehingga ya dia dijerat dengan pasal ini, di mana ancaman pidananya itu 10 tahun, denda 30 juta rupiah paling banyak. Lalu kemudian pasal 45 ayat 1 yaitu kekerasan psikis ya. Psikisnya terganggu, dilukai, batinnya merasa tersakiti ya, sehingga Ferry Irawan ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1, di mana ancaman pidananya itu ya paling lama 3 tahun, denda 9 juta rupiah paling banyak. Lalu ketika dua-duanya pasal ini diterapkan, nah mana pasal yang harus digunakan ya? Ada pasal 44 dan ada pasal 45. Nah, dalam hukum tentu ya hukuman terberatlah yang akan diambil nantinya untuk menerapkan pasal tersebut apabila perkara ini lanjut pada tahap persidangan peradilan ya. Ya, mana pasal yang akan diambil? Yaitu pasal terberat ya. Pasal berapa? Itu pasal 45 ayat 2, mengakibatkan jatuh sakit, luka berat, 10 tahun pidana penjara, teman-teman ya. Nah, kalau pasal 45 ayat 1 ini tentang kekerasan psikis ya, ancaman pidananya 3 tahun. Nah, maka dari itu tentu kalau misalkan hakim ya dalam pertimbangan hukumnya atau mengambil pasal, menjerat atau memvonis, tentu Ferry Irawan akan dijerat dengan pasal 44 ya, ancaman terberat yaitu 10 tahun, teman-teman. Nah, begitu ya. Nah, jadi kita lihat Ferry Irawan sudah taubat, sudah memohon maaf dia ya. Hotman Paris Hutapea yang turun tangan langsung jadi TSK dan ditahan oleh penyidik. Nah, itu teman-teman ya.
Jadi kekerasan di dalam rumah tangga itu, saya ulangi, ada 4 klasifikasi. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Nah, kekerasan yang dilakukan oleh Ferry Irawan terhadap istrinya itu kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Nah, itu teman-teman ya. Oke, demikian.